Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Tetap semangat belajar ya. Jangan lupa jaga protokol kesehatan supaya badan kita tetap sehat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita akan ketemu lagi anak-anak pada materi SBDP tema 1 subtema 2 pembelajaran 5, yaitu tentang gambar bercerita dalam buku cover. Coba diperhatikan anak-anak, karena kalau kamu tidak memperhatikan, tugasmu nanti tidak akan selesai. Anak-anak, ketika kita membaca buku, kita akan melihat gambar dan beberapa tulisan di bagian buku tersebut. Tulisan yang berada di halaman terdepan pada sebuah buku disebut cover. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang cover. Apakah itu cover? Cover itu bisa disebut dengan sampul buku. Ya, sampul buku itu bukan sampul plastik, bukan sampul kertas ya. Yang disebut sampul buku itu gambar yang ada pada buku. Cover adalah bagian terluar dari sebuah buku yang terdiri dari 3 sisi, yaitu sisi depan, sisi belakang, dan sisi samping. Pada cover buku harus memiliki tulisan atau gambar untuk mewakili isi dari buku tersebut. Dan selain itu, cover juga untuk menarik minat pembaca agar mau membaca buku tersebut. Jadi kalau pada bacaan itu, kalau gambarnya bagus ya, covernya bagus, pasti kamu akan tertarik ingin membaca bagaimana isi dari cerita tersebut. Nah, sekarang perhatikan unsur-unsur cover. Kalau kamu nanti bisa memperhatikan unsur-unsur cover, kamu nanti akan bisa melaksanakan tugas dari ibu. Yang pertama, di situ ada cover depan dan cover belakang. Coba dilihat yang cover depan, yang ada tulisannya Understanding Kesurupan. Nah, itu yang pertama adalah nama penulisnya. Kalau nggak ada nama penulisnya ya kamu tulis namamu sendiri, tidak apa-apa. Kemudian judulnya buku. Judul itu ditulis dengan tulisan yang agak besar ya, biar kelihatan kalau ini namanya judul buku. Bisa memakai huruf kapital, memakai huruf besar ya. Kemudian cover buku itu biasanya ada gambar-gambar yang menarik supaya pembaca ingin membacanya. Nah, itu namanya cover buku. Entah kamu gambar apa sesuai dengan judulnya ya. Kalau itu judulnya tentang apa, tentang pendidikan, terus kamu menggambar tentang tentang gambar-gambar contohnya buku untuk memasak, itu kurang tepat ya. Kemudian yang belakang ya, yang gambar yang belakang itu isinya adalah sinopsis atau penjelasan buku atau rangkuman dari isi buku itu tadi ya. Jadi rangkumannya sekedar saja untuk sinopsisnya atau garis besarnya saja. Dan yang kedua, biasanya di bagian ini terdapat identitas penulis atau penerbit, identitasnya. Kalau nggak ada ya bisa kamu tulis namamu sendiri ya. Tadi kalau nggak ada sudah tulis namamu sendiri saja. Kemudian identitas ada cover belakang ya, tadi cover depan, kemudian belakang, kemudian ada lagi cover yaitu punggung buku. Nah, biasanya antara depan dengan belakang kan ada lipatannya di situ.
Nah, sekarang perhatikan ragam-ragam pada cover. Nah, ragam-ragam pada cover ini merupakan kebutuhan dari buku tersebut atau tampilannya. Nah, perhatikan pada gambar kebutuhan buku. Di situ saya beri contoh ada kebutuhan buku. Ada 3 gambar, yaitu yang satu gambarnya kebutuhan buku untuk pendidikan. Kemudian kebutuhan buku di situ ada resep makanan. Nah, mungkin untuk apa? Untuk pelajaran SPDP atau yang lain. Kemudian kebutuhan buku untuk cerita rakyat. Jadi harus gambarnya kebutuhan buku itu harus disesuaikan. Saya ingin menggambar kebutuhan buku cerita rakyat, ya harus digambar sesuai dengan cerita itu. Saya ingin tentang buku pendidikan. Nah, salah satunya itu kita lihat ada sehat itu penting. Nah, itu buku tema untuk pendidikan. Untuk buku resep, nah saya ingin membuat macam-macam kue, macam-macam minuman, bisa melihat buku resep masakan. Itu adalah kebutuhan buku. Sekarang untuk tampilannya, desainnya itu bisa memakai hitam putih, bisa memakai warna ya, full color. Jadi untuk warnanya perhatikan, di situ hanya hitam putih, di situ diberi warna. Apa bedanya? Kalau diberi warna itu lebih bagus dan lebih menarik. Tetapi kalau hitam putih itu biasa saja. Kamu bisa pilih nanti yang hitam atau yang pakai warna. Kalau saya suka warna supaya apa? Saya tidak untuk membaca ya. Itu anak-anak keterangan dari Bu Guru. Sekarang tugasmu, perhatikan tugasmu ya. Tugasmu adalah gambarlah cover buku bagian depan dan bagian belakang lengkap sesuai dengan unsur-unsurnya yang sudah Ibu terangkan tadi. Nama penulis diganti menjadi namamu sendiri. Jadi kalau nama penulisnya bisa kamu ganti menjadi namamu sendiri. Kemudian gambar dan judul bebas. Ya, saya tidak memilihkan yang A, yang B, yang C, bebas, terserah kamu. Mungkin kamu memilih untuk cover yang tentang pendidikan, tentang cerita ya, terserah kamu. Kemudian tugas itu kamu kerjakan di buku gambar ya, harus full dan berwarna. Jadi jangan Bu gambarnya Bu sakmene gambarnya kecil sekali. Gambarannya harus full itu penuh ya, full itu penuh sesuai dengan buku gambar tersebut. Dan jangan lupa diberi nama dan difoto ya, difoto. Ingat ya, anak-anak mengerjakan sendiri, baik itu pekerjaannya bagus atau tidak, yang penting gambarannya sendiri. Tapi kalau digambarkan orang tua itu nanti nilainya saya kurangi ya, nilainya saya kurangi ya. Begitu anak-anak. Kalau belum jelas, tolong diulangi lagi ya, diulangi lagi PowerPoint-nya Bu Endar berkali-kali, harus dimengerti supaya bisa mengerjakan. Oke, pekerjaannya saya tunggu ya. Jangan tergesa-gesa ya, pekerjaannya saya tunggu sampai selesai. Ya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar anak-anak ya. Oke.